Konsep hidup lebih tenang dan kaya dengan mengurangi 3 aspek: beban pikiran, kebocoran keuangan, dan pencuri energi. Ada momen di mana kepala terasa penuh banget sampai susah fokus. Padahal tugas yang harus diselesaikan enggak banyak-banyak amat. Rasanya seperti ada tap-tap tak terlihat yang tetap terbuka dan menyedot energi tanpa permisi. Pikiran jadi melompat kemana-mana, mulai dari urusan kerja, hal-hal kecil yang sebenarnya sepele, sampai kekhawatiran yang sebenarnya belum tentu terjadi. Saat isi kepala sudah terlalu ramai, produktivitas otomatis turun, mood ikut goyah, dan apapun yang dikerjakan terasa berat. Di titik seperti ini, membersihkan ruang mental jadi langkah paling masuk akal. Cara sederhananya adalah menurunkan semua isi kepala ke bentuk tulisan. Enggak perlu rapi, enggak perlu bagus. Yang penting semuanya keluar dulu dari dalam kepala. Ambil buku catatan atau aplikasi notes, lalu tulis apapun yang sedang menggelayuti pikiran. Tugas yang belum selesai, hal yang bikin resah, ide-ide acak, sampai kekhawatiran yang bikin tidak tenang. Begitu semuanya dituangkan, pikiran terasa lebih lega karena tidak harus terus memegang semua itu bersamaan. Setelah itu, pilih satu hal yang benar-benar penting untuk hari itu. Enggak usah memaksa menuntaskan segalanya sekaligus. Fokus ke satu hal yang membawa dampak paling besar. Dengan cara ini, energi tidak terbagi, dan hasil kerja jauh lebih optimal. Tubuh juga tidak mudah capek, karena tidak memaksa diri memikirkan segala hal secara bersamaan. Memastikan kepala tetap sederhana bukan berarti hidup jadi kaku. Justru dengan ruang pikiran yang lebih lapang, kamu bisa merespon situasi dengan lebih tenang, membuat keputusan dengan lebih jernih, dan merasa lebih terkendali dalam menjalani hari. Pikiran yang rapi akan membuat langkahmu terasa lebih ringan. Uang sering terasa cepat hilang bukan karena kita tidak punya penghasilan yang cukup, tapi karena alurnya bocor di tempat-tempat kecil yang tidak kita sadari. Ada saat di mana dompet terasa aman, tapi beberapa hari kemudian saldo tiba-tiba menipis tanpa kita paham kemana larinya. Yang bikin situasi makin runyam adalah kebiasaan mengikuti keinginan sesaat. Ada diskon sedikit langsung ambil, lihat barang lucu langsung check out. Padahal yang seperti itu biasanya cuma menyenangkan sebentar lalu terlupakan. Supaya kondisi tidak terus berulang, cara paling sederhana adalah memberi jeda sebelum membeli apapun yang bukan kebutuhan mendesak. Misalnya, buat aturan sendiri untuk menunda pembelian selama 3 hari ketika kamu tergoda barang yang sebenarnya tidak urgent. Dalam 3 hari itu, perasaan antusias biasanya mereda, dan kamu bisa berpikir lebih jernih apakah barang tersebut benar-benar berguna. Kesadaran seperti ini bisa menghemat banyak uang tanpa harus merasa terbatas. Selain menahan diri dari belanja impulsif, coba tengok kembali isi rumah. Serius, sering sekali kita menemukan benda-benda yang sudah tidak dipakai, tapi masih enak dilihat, masih layak dijual, atau bahkan masih tersegel. Benda-benda itu sebenarnya adalah uang yang tidur. Kalau dikumpulkan, nilainya bisa jadi lumayan besar. Menjual barang yang tidak terpakai bukan hanya membuat rumah terasa lebih rapi, tapi juga membantu kamu memahami pola belanja yang kurang sehat. Setiap barang yang keluar dari rumah membawa sebuah pelajaran kecil tentang keputusan finansial di masa lalu. Tanpa harus membatasi diri secara ekstrim, kebiasaan sederhana seperti ini perlahan membangun fondasi keuangan yang lebih stabil. Kamu tidak hanya mengurangi pengeluaran yang sia-sia, tapi juga mulai memakai uang dengan cara yang lebih sadar dan terarah. Energi yang kamu punya setiap hari itu seperti baterai yang tidak bisa diisi ulang sembarangan. Kalau habis, tubuh bisa dipaksa lanjut, tapi kualitas kerja dan perasaanmu ikut menurun. Yang bikin masalah lebih besar adalah ketika energimu justru terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Mulai dari permintaan kecil yang tidak bisa kamu tolak, ajakan hangout yang kamu iakan meski badan sudah ingin rebahan, sampai tugas tambahan yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Kalau semua ditelan, lama-lama kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Salah satu cara untuk menjaga energi adalah mengenali mana yang benar-benar layak diberi perhatian. Setiap kali ada permintaan atau ajakan, beri jeda sebentar sebelum menjawab. Tanyakan dulu ke diri sendiri, ini penting atau cuma sekadar sopan? Kalau lebih condong ke sopan, kamu bisa menolak dengan cara baik. Tidak perlu kasar, cukup bilang kalau kamu lagi fokus ke hal yang harus diselesaikan atau butuh waktu untuk istirahat. Orang yang menghargai kamu pasti bisa memahami. Di sisi lain, prioritaskan aktivitas yang membuat kamu merasa hidup. Ada yang merasa energinya naik setelah olahraga ringan,
Ada yang lebih segar setelah ngobrol sebentar dengan keluarga, ada juga yang merasa lebih tenang ketika punya waktu untuk diri sendiri. Hal-hal sederhana seperti ini justru yang sering terlewat, karena kamu terlalu sibuk memenuhi permintaan orang lain. Saat kamu mulai berani bilang, tidak, pada hal yang tidak penting, kamu sebenarnya sedang bilang, ya, kepada kualitas hidupmu sendiri. Energi yang tersimpan bisa kamu arahkan ke proyek yang kamu impikan, rencana jangka panjang, atau aktivitas yang benar-benar memberi makna. Dengan energi yang terjaga, hari-harimu terasa lebih seimbang, dan kamu tidak lagi merasa kelelahan tanpa arah. Lingkungan tempat kamu beraktivitas setiap hari punya pengaruh besar terhadap cara kamu berpikir dan bergerak. Ruangan yang berantakan, benda yang menumpuk, jadwal yang terlalu rapat, sampai kebiasaan kecil yang sebenarnya tidak perlu, semuanya bisa membuat energi terkuras tanpa disadari. Banyak orang tidak sadar bahwa rasa sumpek dan tidak fokus sering datang dari lingkungan yang terlalu penuh. Padahal saat ruang fisik lebih lapang, pikiran ikut terasa lebih ringan. Mulai dari hal sederhana yang bisa kamu lakukan hari ini, misalnya memilih satu sudut ruangan untuk dibereskan. Tidak perlu langsung membersihkan semuanya dalam sekali jalan. Ambil satu area kecil saja, seperti meja kerja, rak di pojok, atau laci yang sudah lama tidak dibuka. Singkirkan benda yang sudah tidak digunakan, pisahkan yang masih berguna, dan rapikan sisanya. Proses seperti ini sering memberi efek domino yang positif. Ketika satu bagian rapi, kamu terdorong untuk membereskan bagian lain. Selain ruang fisik, kebiasaan harian juga perlu disederhanakan. Ada rutinitas yang sebenarnya tidak lagi relevan, tapi tetap dilakukan karena sudah terbiasa. Misalnya membuka semua aplikasi saat bangun pagi, scrolling media sosial tanpa arah, atau menunda pekerjaan penting dengan alasan mengumpulkan mood. Hal-hal ini terlihat kecil, tapi bisa mencuri waktu dan konsentrasi. Kalau diganti dengan kebiasaan yang lebih mendukung, seperti stretching sebentar, minum air, atau menyiapkan rencana singkat untuk hari itu, kamu bisa memulai hari dengan jauh lebih tenang. Ketika lingkungan dan kebiasaanmu tidak lagi penuh distraksi, kamu punya ruang lebih banyak untuk bernapas, fokus, dan bergerak. Perubahan kecil yang konsisten bisa membuat hidup terasa lebih teratur tanpa harus mengubah semuanya sekaligus. Dari ruang yang lebih rapi, kamu membangun pola hidup yang lebih sederhana tapi jauh lebih efektif. Saat beban pikiran mulai berkurang, keuangan lebih terkendali, energi tidak lagi terbuang, dan lingkungan terasa lebih rapi, kamu mulai merasakan satu hal yang selama ini hilang, ruang. Ruang bukan cuma soal fisik, tapi juga soal kesempatan untuk bernapas, memikirkan arah hidup, dan memberi tempat bagi hal-hal yang benar-benar penting. Banyak dari kita sebenarnya punya potensi besar, tapi sulit terlihat karena tertutup oleh tumpukan distraksi, kecemasan, dan kebiasaan yang tidak mendukung. Dengan ruang yang lebih lapang, kamu bisa mulai melihat gambaran besar. Apa yang ingin kamu capai tahun depan? Keterampilan apa yang perlu dipelajari? Kebiasaan apa yang perlu diperbaiki? Pertanyaan seperti ini lebih mudah dijawab ketika kepala tidak lagi penuh hal yang tidak relevan. Ruang mental memberi kemampuan untuk berpikir jernih, mengevaluasi keputusan, dan menyusun langkah yang lebih strategis. Selain itu, kamu juga punya kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Mungkin selama ini kamu mengikuti ritme hidup yang terbentuk dari tuntutan sekitar. Ketika distraksi berkurang, kamu bisa mulai mendengar suara hati sendiri. Apa yang membuatmu antusias, apa yang membuatmu lelah, dan apa yang sebenarnya ingin kamu bangun. Ruang ini membantu kamu membuat keputusan yang lebih sesuai dengan nilai pribadi, bukan sekadar mengikuti arus. Ruang dalam keuangan pun punya peran penting. Ketika tidak lagi terbebani oleh pengeluaran impulsif dan utang yang menumpuk, kamu punya margin lebih untuk menabung, berinvestasi, dan mencoba peluang baru. Bahkan langkah kecil sekalipun bisa membangun pondasi masa depan yang lebih kuat. Pada akhirnya, menyederhanakan hidup bukan soal membatasi diri, tapi memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk tumbuh. Dengan pikiran yang tenang, energi yang terfokus, dan ruang yang terbuka, kamu bisa bergerak menuju hidup yang lebih stabil, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan tujuan jangka panjangmu.